Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 37. Pada saat itu, putranya, suami Su Buee, yang juga marah dan nekat, juga menerjang dan menusukkan tombaknya. Kembali Sulotu tertawa, dengan mudah saja dia menangkis sehingga terdengar suara keras dan tombak di tangan pemuda itu patah. Sebelum lawannya yang muda itu sempat mengelak, sebuah tendangan mengenai pahanya dan pemuda itu terlempar dan terbanting jatuh di dekat ayahnya. Hahaha, ayah dan anak yang tiada guna, kalian berani melawan aku? Hahaha, sudah bosan hidup, ya? Tiba-tiba terdengar gerengan yang dahsyat sekali. Sulotu terkejut dan menengok ke arah lubang jebakan itu dan dia pun mengerti, lalu tertawa girang. Aha, si liar itu sudah terperangkap? Bagus, bagus, biarlah ku beri hadiah pertama dia agar mudah menjadi jinak. Lalu dia melangkah menghampiri Gak Song dan putranya. Kalian berani melawan aku, ya? Dialah kalian yang akan menjadi mangsa pertama dari orang hutan itu. Semua orang menjadi ketakutan sehingga mereka sudah menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh menggigil. Mereka tahu apa yang hendak dilakukan oleh Sulotu. Gak Song dan putranya itu tentu akan dilempar ke dalam lubang perangkap agar dibunuh oleh orang hutan. Akan tetapi, sebelum Sulotu menggerakkan tangannya atau kakinya untuk melempar dua orang itu ke dalam lubang perangkap, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu seorang pemuda telah berdiri di depannya. Pemuda itu adalah Tianxin. Seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan yang berdiri tenang dan tersenyum ramah kepadanya. Apakah engkau yang bernama Sulotu? Tanya Tianxin dengan suara halus. Sulotu mengernyitkan alisnya dan memandang tajam. Baru sekarang dia melihat adanya seorang pemuda asing di antara orang-orangnya. Benar, aku bernama Sulotu, engkau siapa, orang muda? Bagaimana engkau bisa berada di sini? Su Heng. Dialah pemuda setan itu, putra Pangeran Cheng Han Hou yang kuceritakan padamu. Jangan lepaskan dia. Tiba-tiba Torgan berseru sambil meloncat maju pula, mendekati Sulotu dan memandang kepada Tianxin dengan sikap marah. Tianxin tersenyum. Aha, kiranya dua ekor serigala busuk telah berkumpul di sini, dan kalian adalah Su Heng dan Su Te. Torgan dan Sulotu memang cocok untuk menjadi saudara, sepasang manusia jahat yang tak boleh kubiarkan hidup begitu saja. Memang orang itu adalah bekas koksu Torgan. Bagaimana dia dapat muncul secara tiba-tiba di sini? Bukankah dia telah dihukum pancung sampai mati? Tidak demikianlah sesungguhnya. Torgan ini terlalu cerdik untuk membiarkan dirinya mati begitu saja. Kalau dia tidak mengamuk dan melawan adalah dia tahu bahwa melawan di depan raja berarti memberontak dan dia tidak mungkin akan dapat menyelamatkan diri lagi kalau begitu. Maka, biarpun dia memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, dia tidak mau melawan dan membiarkan dirinya ditangkap dan dibelenggu. Akan tetapi masih ada bekas kaki tangannya yang berhasil menyelamatkannya dengan jalan menggantikan kedudukan dengan orang lain yang mirip dengan wajahnya. Dengan jalan mengancam dan menyuap petugas, akhirnya Torgan berhasil lolos dan membiarkan seorang korban, seorang lain yang mirip dengan dirinya dan sudah dibikin tak berdaya oleh sihirnya, untuk menjadi korban hukuman menggantikan dirinya. Yang dipancangkan di menara itu bukanlah kepalanya, melainkan kepala orang lain yang mirip sekali dengan dirinya. Dan dia sendiri lalu melarikan diri dan datang kepada Sulotu, Su Hengnya yang telah menjadi pemimpin bekas orang-orang Zheng Huapang itu. Mereka ini adalah kakak adik seperguruan yang pernah menjadi penjahat-penjahat di Tibet. Kemudian, para pendeta lama di Tibet mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Keduanya lari dan Torgan lebih pandai daripada Su Hengnya karena Torgan bisa menjadi orang kepercayaan Raja Agahai dan dijadikan pembantunya yang amat dipercaya. Sedangkan Sulotu yang hanya lihai dalam ilmu silat dan racun, tetapi tidak secerdik Sutenya, hanya menjadi pemimpin bekas anak buah Zheng Huapang. Mendengar ucapan Tianxin, tentu saja Sulotu menjadi marah bukan main. Keparat sombong! Sulotu membentak dan ketika tangannya bergerak, tombak rampasan tadi meluncur seperti anak panah cepatnya ke arah Tianxin. Akan tetapi, dengan mudah saja Tianxin melangkah ke kiri dan tombak itu meluncur lewat dan dengan suara keras mengerikan tombak itu menancap pada batang pohon sampai setengahnya. Hayo kalian maju, keroyok dan bunuh pemuda ini, bentak Sulotu kepada anak buahnya, yaitu teman-teman Gak Song yang masih ada 7 orang itu.
Akan tetapi 7 orang yang masih berlutut itu hanya memandang dengan muka pucat. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Mereka semua tahu siapa pemuda ini, maka biarpun mereka amat takut kepada Sulotu, namun tidak ada seorang pun yang mau mengeroyok Tianxin. Sementara itu, Gak Song dan putranya juga sudah bangun dan memandang kepada Sulotu dengan marah, akan tetapi juga girang melihat Tianxin sudah maju. Mereka percaya bahwa pemuda itu sajalah yang akan mampu menanggulangi ketua mereka yang kejam itu. Tidak ada seorang pun yang mau mentaati perintahku, ya? Baik, tunggu saja, setelah kubereskan dia, kalian pun akan kumasukkan ke dalam lubang perangkap itu seorang demi seorang bersama 2 orang keparat itu, katanya menuding ke arah Gak Song. Hatinya makin panas melihat betapa wanita muda yang manis itu telah saling rangkul dengan suaminya. Sulotu suka sekali kepada wanita itu dan tadi, melihat wanita itu lenyap dari kamarnya ketika dia sedang bercakap-cakap dengan Torgan, dia dapat menduga kemana perginya wanita yang telah diperkosanya itu. Dia memang sudah mengambil keputusan untuk mengenyahkan Gak Song dan putranya agar dia dapat dengan bebas memiliki wanita itu. Tak disangkanya dia malah akan menghadapi pemberontakan anak buahnya dan bertemu dengan seorang pemuda asing yang menentangnya. Suheng, hati-hati, dia itu lihai sekali. Torgan berkata dan ucapan ini membuat Sulotu menjadi semakin marah dan penasaran. Dia tahu bahwa kepandaian sutenya itu sudah tinggi sekali dan hanya sedikit selisihnya dengan kepandaiannya sendiri, maka pujian sutenya terhadap lawan ini sungguh tidak sedap didengar. Sute, apakah engkau sekarang sudah menjadi seorang penakut? Bentaknya dan melihat adanya sebuah batu besar. Sebesar perut kerbau bunting di depannya, dia lalu melangkah dan dengan kedua lengannya dia memeluk batu itu. Batu yang amat besar dan yang takkan dapat terangkat oleh 5-6 orang itu, dengan mudah diangkatnya ke atas lalu dilontarkannya ke arah Tianxin. Melihat kekuatan ini, diam-diam Tianxin kagum juga. Dia tidak berani mengelak begitu saja karena maklum bahwa kalau dia mengelak, batu besar itu dapat melukai orang-orang lain. Maka dia pun mengerahkan sinkangnya dan menerima sambaran batu besar itu dengan kedua tangannya. Semua orang memandang dengan mata terbelalak, dan mengira bahwa pemuda itu terancam bahaya maut oleh sambaran batu itu. Akan tetapi, dengan mudah dan enaknya Tianxin mempermainkan batu itu di atas kepalanya, melempar-lemparkan ke atas beberapa kali dan kemudian, setelah melihat tempat kosong, dia melemparkan batu itu ke arah kiri. Batu berdebu keras menimpa tanah dan menimbulkan getaran keras, menggelundung kemudian terhenti ketika menabrak pohon besar. Batang pohon itu patah dan tumbang. Melihat betapa pemuda itu mampu menghadapi serangan dahsyat tadi, semua anak buah Gak Song merasa gembira, akan tetapi sebaliknya, Sulotu menjadi semakin marah. Bagus, kiranya engkau mempunyai sedikit ilmu kepandaian, ya? Nah, sambutlah seranganku ini. Sulotu sudah maju menerjang ke depan, kedua lengannya yang pendek besar itu bergerak aneh dan angin pukulan dahsyat menyambar dari kanan kiri, didahului oleh bunyi berkeretekan, bunyi tulang-tulang di buku-buku jari orang itu. Mengerikan sekali. Tianxin yang sudah dapat menduga bahwa orang ini mengandalkan tenaga yang besar, menghadapinya dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya. Dengan mudah saja dia mengelak dengan langkah ke belakang. Pada saat itu, Torgan juga sudah menyerangnya dari samping dan bekas koksu ini mempergunakan sebatang pedang. Sing! Pedang menyambar lewat ketika Tianxin mengelak. Pemuda ini mengelak sambil mengibaskan ujung lengan bajunya ke kanan pada saat Sulotu sudah menubruk maju lagi. Plak! Ujung lengan baju pemuda itu menampar dan bertemu dengan ujung jari Sulotu. Ujung lengan baju dari sutera itu pecah sedikit, akan tetapi sebaliknya, Sulotu menyeringai kesakitan karena merasa betapa ujung jari tangannya seperti ditusuki jarum-jarum panas. Tahulah dia kini mengapa sutenya memuji orang ini, dan ternyata memang pemuda ini merupakan lawan yang tangguh. Maka dia pun lalu mencabut senjatanya, yaitu sebatang golok yang tadi tergantung di punggungnya. Golok tipis lebar yang berkilauan saking tajamnya. Ketika golok digerakkan, bersama dengan gerakan pedang Torgan, nampaklah 2 gulungan sinar yang terang berkelebatan mengurung tubuh Tianxin. Melihat ini, Gak Song dan teman-temannya yang kesemuanya mengerti ilmu silat, terkejut bukan main. Seperti juga ketua mereka, ternyata pendatang baru yang disebut Sute oleh ketua mereka itu ternyata lihai sekali. Mereka tentu saja mengkhawatirkan keselamatan Tianxin yang tidak memegang senjata, harus menghadapi pedang dan golok yang sedemikian lihainya.
Dan kalau pemuda itu gagal dan kalah, berarti mereka semua akan menghadapi kematian yang mengerikan. Hal ini membuat Gak Song menjadi nekat. Mari kita bantu Tai Hiap, berkata demikian, dia pun mencari tombak dan para pengikutnya juga bangkit dan siap melawan sampai mati. Mundurlah kalian, biar kuhadapi sendiri dua ekor monyet ini. Jangan khawatir, aku belum membutuhkan bantuan. Ucapan Tianxin ini mengejutkan, mengherankan akan tetapi juga menggirangkan hati Gak Song dan para temannya. Mereka lalu mundur kembali dan menonton. Mereka melihat Tianxin masih berdiri tegak, diancam oleh dua gulungan sinar yang menyambar-nyambar seperti dua setan maut yang hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba terdengar Sulotu membentak keras dan sinar goloknya menyambar dan mulailah dia membuka serangan, diikuti oleh sutenya yang juga amat membenci pemuda yang telah membuatnya terjungkal dari kursi kedudukannya di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Agahai itu. Kebencian Torgan jauh lebih besar daripada kebencian Sulotu terhadap pemuda itu yang dianggapnya hanya merupakan seorang pengacau saja. Tianxin maklum bahwa tingkat kepandaian dua orang ini sudah cukup tinggi dan tidak boleh dipandang ringan akan tetapi pada saat itu, Tianxin telah menjadi seorang pendekar sakti yang memiliki banyak ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya. Dia merupakan seorang tokoh persilatan yang sukar dicari tandingannya. Bahkan kalau diadakan ukuran, mungkin ayahnya sendiri tidak akan mampu menandinginya. Kiranya, dengan ilmu manapun yang dimilikinya, Tianxin akan mampu menandingi dan mengalahkan kedua orang lawan yang mengeroyoknya dengan senjata tajam di tangan itu. Akan tetapi, semenjak dia keluar atau turun dari tempat pertapaannya di Himalaya, baru sekaranglah dia berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh. Oleh karena itu, dia melihat terbukanya kesempatan baik baginya untuk menguji ilmu peninggalan ayahnya yang telah dilatihnya secara masak, di bawah bimbingan Bu Beng Hut Chou sendiri, seperti yang dibayangkan dan dilihatnya di dalam pertapaannya itu. Oleh karena itu, dia pun segera menghadapi serangan-serangan dua orang itu dengan ilmu silat Hok Leong Sin Chiang. Dan memang hebat bukan main ilmu silat yang hanya terdiri dari 18 jurus ini. Begitu dia menggerakkan kaki tangannya menurut jurus ilmu ini dan mengerahkan sinkang yang terkumpul melalui siulian menurut ajaran kitab-kitab ayahnya, ada getaran-getaran aneh keluar dari kedua tangannya dan begitu dia menggerakkan kedua tangan, ada hawa pukulan yang menyambar keluar dan dapat menahan gulungan sinar pedang dan golok itu. Gerakan kedua tangannya mengeluarkan hawa yang membuat pedang dan golok itu tidak mampu mendekatinya, apalagi menyentuh tubuhnya. Dua orang lawannya beberapa kali mengeluarkan seruan heran dan kaget, dan hal ini menjadi bukti bagi Tianxin bahwa ilmunya itu sudah mencapai tingkat sempurna. Maka puaslah hatinya. Dia menggerakkan tangannya menurut jurus-jurus ilmu silat Hok Leong Sin Chiang dan baru 3 jurus saja dia keluarkan, kedua orang lawannya itu tidak dapat bertahan lagi dan terus terhuyung ke belakang. Dua ekor monyet banyak lagak. Hadapilah yang ini. Tianxin membentak dan kini dia ingin mencoba ilmunya yang kedua yaitu Hok Tae Sin Kun dan tiba-tiba saja tubuhnya berjungkir balik. Dua orang lawannya yang sudah menyerang lagi itu terkejut dan menjadi bingung ketika tiba-tiba ada dua buah kaki yang menghadapi mereka, dengan gerakan-gerakan aneh sekali dan sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi, ujung kedua sepatu itu telah menendang dan membuat golok dan pedang mereka terlepas dan tiba-tiba saja dari bawah. Ada jari tangan menotok lutut dan mereka pun terpelanting dan jatuh. Dua orang itu merasa terkejut dan juga heran bercampur penasaran dan takut. Belum pernah selama hidup mereka yang puluhan tahun itu mereka pernah bertemu dengan lawan sehebat ini. Mereka sudah meloncat bangun lagi dan keduanya cepat menggerakkan tangan. Jarum-jarum dan paku-paku beracun bertaburan keluar dari tangan mereka, menyambar ke arah tubuh Tianxin. Akan tetapi, pemuda itu hanya tersenyum saja, tangan kirinya mencabut kipas dan dengan beberapa kali gerakan kipasnya, semua jarum dan paku beracun itu runtuh. Bahkan bagian bawah, yang mengenai paha dan kaki seperti mengenai baja saja dan runtuh tanpa menimbulkan luka. Dan sambil tersenyum Tianxin melangkah maju, terus menghampiri mereka. Dua orang itu memandang pucat, hendak lari merasa malu dan juga merasa tidak ada gunanya, hendak melawan merasa takut. Engkau hendak melempar orang ke dalam lubang perangkap itu? Nah, aku ingin melihat kalian berdua masuk ke dalamnya dan menjinakkan orang hutan itu. Hayo masuk, ataukah harus kulemparkan ke sana? Tianxin berkata, suaranya halus dan mulutnya tersenyum, tangannya masih menggerakkan kipasnya mengebut ke arah lehernya yang sedikit berkeringat. Sulotu dan Torgan memandang dengan muka pucat, dan keduanya menggeleng kepala.
mereka belum gila untuk mau memasuki lubang perangkap di mana terdapat seekor orang hutan yang liar dan haus darah itu. Akan tetapi, mereka tahu bahwa pemuda itu mengancam, maka mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tiba-tiba Tianxin berseru. Baiklah, kalau begitu aku yang akan melempar kalian ke sana. Kipasnya menyambar dengan cepat, mengeluarkan angin karena digerakkan ke arah muka mereka, dan jari-jari tangan kanan Tianxin juga bergerak seperti hendak menusuk ke arah kedua mata mereka dengan kecepatan kilat. Dua orang yang sudah merasa jerih itu dan yang hanya ingin membela diri, cepat mengangkat kedua tangan untuk menangkis, akan tetapi tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka terdorong dan terlempar tanpa dapat dihindarkan lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kiranya Tianxin tadi menggerakkan kipas dan tangan untuk menarik perhatian mereka ke atas, sedangkan kakinya mengerahkan sinkang dan menendang ke arah mereka, tendangan yang tidak mendatangkan luka melainkan membuat tubuh mereka terlempar, tepat masuk ke dalam lubang perangkap itu. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini menjadi kaget, ngeri dan juga girang. Akan tetapi, segera terdengar suara hiruk-pikuk yang menyeramkan di dalam lubang perangkap itu. Suara orang hutan yang memekik-mekik diseling seruan-seruan dua orang yang terlempar ke dalam lubang itu. Tianxin, Gak Song dan beberapa orang temannya itu segera menghampiri lubang dan dari atas mereka melihat perkelahian yang amat seru dan mati-matian antara orang hutan dan dua orang lihai itu. Orang hutan itu memang kuat dan buas sekali, pakaian dua orang itu sudah robek-robek dan tubuh mereka luka-luka. Akan tetapi sekali ini, orang hutan itu berhadapan dengan dua orang yang amat lihai. Dan karena lubang itu terlalu sempit untuk tempat berkelahi, maka mereka bertiga itu lebih tepat bergumul daripada berkelahi mempergunakan pukulan-pukulan. Akhirnya, setelah menderita luka-luka akibat gigitan dan cakaran binatang buas itu, dua orang lihai itu berhasil menangkap sebuah kaki dan sebuah tangan, kemudian mereka mengerahkan tenaga menarik. Terdengar orang hutan itu memekik nyaring sekali, berusaha meronta. Akan tetapi akhirnya terdengar suara keras dan tubuh orang hutan itu robek dan pecah menjadi dua potong. Dua orang itu melemparkan potongan tubuh orang hutan keluar dari lubang. Semua orang meloncat mundur dan tak lama kemudian, dua orang itu pun melayang keluar dari dalam lubang jebakan itu, pakaian mereka penuh dengan darah orang hutan dan muka mereka pun berdarah, sungguh menyeramkan sekali keadaan mereka. Tianxin tersenyum ketika menghadapi mereka. Bagus, kalian telah berhasil menjinakkan orang hutan itu. Akan tetapi jangan harap dapat lolos dari tanganku. Dua orang itu saling pandang dan nampak terkejut. Mereka tadinya mengira bahwa setelah mereka dilemparkan ke dalam lubang itu dan berkelahi mati-matian melawan orang hutan sampai memperoleh kemenangan, pemuda itu akan membebaskan mereka. Karena merasa jerih, tanpa malu-malu lagi Sulotu berkata, "Taihyap, harap suka ampunkan kami. Mudah saja bagiku untuk mengampuni kalian. Akan tetapi, Torgan, apakah kau kira arwah ayah bundaku dapat mengampunimu? Bukankah engkau yang menganjurkan kepada mendiang Raja Agahai untuk ikut mengeroyok dan membunuh orang tuaku? Dan engkau, Sulotu, biarpun antara kita tidak terdapat permusuhan, akan tetapi agaknya mantu paman Gak Song tidak akan dapat mengampunimu begitu saja. Juga para wanita yang pernah kau permainkan, dan saudara-saudara yang pernah kau siksa atau kau bunuh. Nah, demi mereka itulah aku harus bertindak kepada kalian. Selama ada aku di dunia ini, semua penjahat tentu akan membuat perhitungan denganku." Dua orang yang sudah merasa jerih itu, setelah saling memberi isyarat dengan pandang mata, tiba-tiba saja meloncat dan melarikan diri, yang seorang ke kanan dan seorang pula ke kiri. Mereka itu agaknya hendak berlaku cerdik, melarikan diri dengan terpencar agar seorang di antara mereka dapat lolos. Melihat ini, Tianxin sudah meloncat dan mengejar Torgan. Sekali loncat saja dia sudah berhasil menyusul dan sebuah tamparan yang mengenai pundak Torgan membuat orang itu terguling dan tak dapat bangkit kembali. Tianxin langsung mengejar ke arah larinya Sulotu. Orang itu sudah berlari agak jauh, akan tetapi dengan gerakannya yang luar biasa cepatnya, tak lama kemudian Tianxin sudah dapat mengejarnya. Begitu mendengar gerakan dari belakang dan tahu bahwa pemuda sakti itu telah mengejar dan menyusulnya, tiba-tiba Sulotu membalik dan mengirim serangan dengan nekat. Dia membalik dan menubruk, mempergunakan kedua tangannya untuk menerkam seperti gerakan seekor binatang buas menerkam mangsanya. Agaknya, karena maklum bahwa dia tidak akan mampu menandingi ilmu silat pemuda itu, Sulotu mengambil keputusan nekat untuk dapat menangkap pemuda itu.
Sekali dapat ditangkapnya, dengan tenaganya yang besar, dia akan dapat menghancurkan pemuda itu. Akan tetapi, Tianxin menangkap kedua pergelangan tangan lawan dan begitu dia mengerahkan tenaganya, terdengar suara, krek, krek, dan patahlah tulang-tulang pergelangan kedua tangan itu. Tianxin menendang dan lawannya pun roboh tak mampu bangkit lagi, hanya merintih karena terasa nyeri bukan main pada kedua pergelangan tangannya. Gak Song dan teman-temannya sudah datang ke tempat itu sambil menyeret tubuh Torgan yang sudah tidak berdaya. Pukulan atau tamparan pada pundaknya tadi selain membuat pundaknya remuk juga membuat dia merasa lumpuh pada separuh tubuhnya. Setelah melemparkan tubuh Torgan di dekat tubuh Sulotu, Gak Song menjura kepada Tianxin dan berkata, "Kami merasa bersyukur sekali bahwa Tai Hiap telah mampu menundukkan mereka. Selanjutnya apakah yang hendak Tai Hiap lakukan terhadap dua orang ini?" Tianxin tersenyum. "Aku tidak pernah mau mengampuni orang jahat. Torgan adalah musuh orang tuaku, dia harus mati. Akan tetapi karena antara Sulotu dan kalian ada perhitungan sendiri, maka terserah kepada kalian. Kuserahkan Sulotu kepada kalian untuk diadili. Biar kubalaskan sakit hati istriku." Putra Gak Song berteriak dan dia sudah mencabut goloknya, lalu mengayun golok itu ke arah leher Sulotu yang sudah tidak mampu mengelak lagi. Plak! Golok itu terlepas dari tangan pemuda itu ketika Tianxin menangkisnya dan pendekar ini lalu mengambil golok tadi sambil tersenyum memandang kepada putra Gak Song yang terbelalak heran dan kaget. Bukan begitu caranya menghukum orang jahat. Terlalu enak baginya kalau hanya langsung dipenggal lehernya. Dia ini merusak wanita, suka memperkosa wanita, nah beginilah hukumannya untuk itu. Nampak sinar berkelebat sedemikian cepatnya sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika Tianxin sudah menarik kembali goloknya. Hanya ketika Sulotu berteriak dan merintih-rintih sajalah, lalu melihat darah membasahi celana orang itu maka semua baru tahu dan merasa ngeri sekali bahwa pendekar itu telah menggunakan goloknya untuk membuntungi alat kelamin Sulotu. Hanya seorang ahli yang amat mahir sajalah yang dapat melakukan itu tanpa melukai kedua paha atau perut. Tentu saja Sulotu merasakan kengerian yang menusuk-nusuk jantung dan tubuhnya, berkelojotan. Dan dia sudah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, tentu hal itu dilakukannya dengan kedua tangannya, bukan? Nah, beginilah hukumannya. Kembali nampak sinar golok berkelebat dan kini yang menjadi sasaran adalah kedua tangan Sulotu yang tahu-tahu telah menjadi buntung. Darah bercucuran dari kedua lengan yang kehilangan tangan itu dan tubuh Sulotu makin keras berkelojotan, mukanya penuh keringat dan matanya melotot, mulutnya mengerang-erang dan membusa. Semua orang menjadi ngeri sekali menyaksikan ini, bahkan mantu Gak Song yang tadinya merasa sakit hati terhadap orang itu telah roboh pingsan dalam rangkulan suaminya. Gak Song sendiri menjadi pucat wajahnya. Belum pernah dia melihat keganasan dan kekejaman orang seperti yang dilakukan Tianxin itu. Nah, biarkan dia begitu sampai mati. Itu baru sepadan dengan kejahatannya. Dan sekarang aku akan menghukum musuh ayah dan ibuku. Dia menghampiri Torgan yang sudah menjadi pucat sekali menyaksikan nasib kawan atau suhengnya itu. Torgan, apa yang hendak kau katakan sekarang? Baru sekarang Torgan mengenal apa artinya rasa takut. Dia merasa ngeri sekali melihat suhengnya dan hampir dia tidak percaya bahwa seorang pemuda sehalus itu, yang bersikap ramah dan manis lemah lembut, berpakaian sastrawan, dapat memiliki sifat yang sedemikian kejamnya. Saking takutnya, dia tak mampu lagi berkata-kata, hanya memandang dengan muka pucat akan tetapi penuh dengan keringat dingin. Engkau tidak mau bicara? Padahal, di depan Raja Agahai, mulutmu inilah yang paling busuk dan jahat. Dan tentu mulutmu pula yang menganjurkan agar Raja Agahai ikut mengirim pasukan untuk mengeroyok orang tuaku. Nah, pertama-tama mulutmu yang harus dihukum. Golok itu berkelebat dan seketika darah muncrat dari bagian muka di mana tadinya mulut Torgan berada. Mulut itu sendiri telah hilang, yaitu kedua bibirnya dan sebagian dari giginya lenyap terbabat golok sehingga di bagian itu hanya nampak sebuah lubang hitam berdarah. Torgan mengeluarkan rintihan dari tenggorokannya dan semua orang memandang dengan hati ngeri. Engkau pun harus menghadap arwah orang tuaku dalam keadaan tersiksa. Golok itu berkelebatan lagi dan nampak darah muncrat-muncrat ketika kedua telinganya, hidung, kedua tangan dan kedua kaki Torgan terbabat buntung semua. Tubuh Torgan kini juga berkelojotan seperti tubuh Sulotu dan Gak Song sendiri sampai membuang muka tidak tahan menyaksikan mereka itu.
Tianxin juga tahu akan kengerian mereka, maka dia kini menghampiri Gak Song dan kawan-kawannya lalu berkata, "Baik sekali bahwa kalian sebagai bekas anggota Zheng Huapang telah bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Karena kalau aku mendapatkan kalian masih seperti dahulu, tentu kalian akan mengalami nasib yang sama dengan mereka berdua ini." Gak Song menjatuhkan diri berlutut dan diturut oleh semua temannya. "Kami mengaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap." Suaranya menggetar, tanda bahwa hatinya masih gentar dan ngeri menyaksikan hukuman yang amat kejam itu. "Dan kalian harus tahu bahwa wanita muda ini sama sekali tidak bersalah, oleh karena itu, kalau sampai kelak aku mendengar bahwa suaminya membencinya karena peristiwa perkosaan itu, aku akan menghukumnya dengan berat." Putra Gak Song cepat merangkul istrinya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, "Tai Hiap, saya mencinta istri saya dan saya tahu bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Saya tidak menyalahkan dia, bahkan saya merasa kasihan kepadanya." "Bagus kalau begitu. Nah, sekarang siapa yang tahu di mana adanya Tok Chiang Xian Jin Chiu Hek Lam? Dia juga merupakan musuh keluargaku, dan harus kucari sampai dapat." Mendengar pertanyaan ini, Gak Song berkata dengan suara sungguh-sungguh, "Kami semua sungguh tidak tahu pasti di mana adanya orang itu, akan tetapi kami pernah mendengar kabar angin bahwa dia kini bersekutu dengan Pek Lian Kau tak jauh dari kota raja. Tentu saja dia sudah mendengar tentang Tai Hiap, maka dia ingin mendekati sekutunya ketika melakukan pengeroyokan terhadap Pangeran Cheng Han Ho." "Apa maksudmu? Sekutunya? Siapakah mereka?" "Ada dua orang yang dahulu diperbantukan oleh kerajaan Beng untuk mengeroyok ayah bunda Tai Hiap. Mereka itu adalah dua orang tokoh Wali Kaipang, bernama Hek Bin Mo Kai dan Lo Tianxin Kai. Hanya itulah yang kami ketahui, Tai Hiap." Tianxin mengangguk-angguk. "Terima kasih, Paman Ga. Nah, aku pergi sekarang." Sekali dia berkelebat, pemuda itu sudah tidak nampak lagi di depan mereka. Semua orang menjadi terkejut dan juga kagum bukan main. Sementara itu, dua tubuh yang sudah tidak keruan rupanya itu masih berkelojotan dan dari tenggorokan mereka terdengar suara rintihan-rintihan yang tidak jelas. Melihat ini, Gak Song menjadi tidak tega. Biarpun Sulotu pernah melakukan banyak kejahatan dan menindas dia dan semua temannya, namun melihat tubuh itu berkelojotan dan tersiksa, dia tidak tega. Cepat dia menyambar dua batang tombak dan dengan gerakan kuat dia menancapkan tombak-tombak itu ke dada dua orang itu, menembus jantung dan punggung. Tewaslah kedua orang itu seketika juga dan Gak Song lalu memimpin orang-orangnya untuk mengubur dua mayat itu di dalam lubang, bersama mayat teman mereka yang menjadi korban orang hutan, juga bangkai orang hutan itu, lalu menutup lubang jebakan itu dengan tanah. Setelah itu, beramai-ramai mereka kembali ke perkampungan mereka dengan hati terasa lapang, karena mereka melihat masa depan yang cerah setelah Sulotu tidak ada. Perkumpulan pengemis Huai Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, adalah sebuah perkumpulan pengemis yang besar di kota raja dan daerahnya. Dahulu, ketika perkumpulan itu didirikan oleh Huai Sin Kai, perkumpulan ini merupakan perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan, bahkan tidak segan-segan untuk menentang para pejabat pemerintah kalau para pejabat itu menindas rakyat. Bahkan perkumpulan Huai Kaipang terkenal sebagai perkumpulan yang membela rakyat jelata. Huai Sin Kai sendiri tewas dikeroyok pasukan pemerintah ketika dia dituduh menjadi pemberontak, baca pendekar lembah naga. Ketika itu, Huai Kaipang bahkan condong menentang pemerintah yang berada di bawah pimpinan Kaisar Cheng Tung. Akan tetapi, setelah Huai Sin Kai tewas dan Kaisar Cheng Tung sendiri juga sudah tidak ada lagi, pemerintahan dipegang oleh Kaisar Cheng Hua, terjadilah perubahan besar. Huai Kaipang didekati dan mendekati pemerintah, apalagi setelah perkumpulan ini dipegang oleh Hek Bin Mo Kai dan Lo Tianxin Kai yang haus akan kedudukan dan kemuliaan, perkumpulan itu terkenal sebagai perkumpulan yang pro-pemerintah. Dan biasanya, kemuliaan dan kekayaan suka menyeret manusia ke dalam lembah nafsu yang tak mengenal puas. Kesenangan selalu mendatangkan, di samping kepuasan sesaat saja, juga keserakahan dan kehausan akan kesenangan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Makin kita memanjakan nafsu mengejar kesenangan, makin dalam lagi kita terperosok ke dalam lembah kehausan ini. Makin dituruti, nafsu menjadi semakin kuat menguasai kita sehingga kita sudah bukan menjadi manusia lagi, melainkan menjadi hamba nafsu yang hidup hanya sekedar menjadi permainan nafsu belaka. Sudah jelaslah bahwa menuruti nafsu saja membuat kita menjadi manusia yang tiada guna,
menjadi hamba nafsu yang akhirnya akan menyeret kita ke lembah kehancuran, baik jasmani maupun rohani. Bukan hanya terdapat dalam pelajaran kitab-kitab suci ataupun filsafat-filsafat belaka yang kesemuanya itu hanya teori belaka, akan tetapi dapat kita saksikan dan hayati sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, bagaimana pengekangan nafsu-nafsu seperti yang dianjurkan oleh hampir semua pelajaran kebatinan? Siapakah yang mengekang atau mengendalikan nafsu? Yang mengendalikan adalah aku yang melihat bahwa menuruti nafsu adalah buruk, maka aku ingin agar dapat menguasai dan mengendalikan nafsu, agar menjadi baik. Aku melihat bahwa menuruti nafsu membawa kepada kesengsaraan, maka aku ingin mengendalikan nafsu, menguasainya agar tidak terjerumus, agar memperoleh keamanan dan keselamatan yang berarti aku akan menikmati keadaan yang menyenangkan. Kalau kita mau mendalami hal ini, akan nampaklah bahwa nafsu adalah kita sendiri, pikiran kita sendiri, nafsu adalah si aku yang ingin senang, sedangkan yang ingin mengendalikan nafsu adalah aku pula, maka tidak ada bedanya antara nafsu dan yang ingin mengendalikan nafsu. Semua itu adalah permainan si aku yang ingin senang selalu. Terjadilah konflik antara keadaan aku yang ingin memuaskan nafsu dan aku yang ingin mengendalikan dan menguasai nafsu. Dan hal ini malah akan menjadi pupuk bagi nafsu itu sendiri. Mengendalikan saja tidak akan mematikan nafsu, hanya akan menyelimuti saja untuk sementara. Dan di dalam konflik pengekangan ini, kita membuang energi yang amat besar dan amat banyak. Akibatnya, nafsu tidak akan lenyap dan kita kehilangan energi dan menjadi tumpul, lemah. Yang terpenting adalah pengamatan terhadap diri sendiri, terhadap nafsu kalau timbul, terdapat keinginan-keinginan untuk menguasainya, keinginan untuk begini dan begitu yang kesemuanya tentu menuju ke arah satu, yaitu ingin bebas, ingin aman, ingin selamat, yang sebenarnya hanyalah topeng-topeng halus dari satu keinginan, yaitu keinginan untuk senang. Pengamatan yang dilakukan oleh si pengamat, masih sama saja, berada dalam satu lingkaran setan, karena si pengamat adalah si aku pula. Si nafsu untuk memperoleh keadaan yang lebih menyenangkan juga. Jadi, yang ada hanyalah pengamatan saja, tanpa aku si pengamat. Dalam pengamatan ini terdapat kewaspadaan dan kesadaran yang menimbulkan pengertian yang mendalam. Dan hanya pengertian mendalam inilah yang akan menimbulkan tindakan yang mendatangkan perubahan. Setelah kini menjadi perkumpulan yang dilindungi oleh pemerintah, apalagi di kota raja di mana perkumpulan itu dapat berhubungan langsung dengan para pembesar tingkat tertinggi, Huai Kaipang menjadi amat berpengaruh dan kekuasaannya terasa oleh penduduk. Kaipang ini amat disegani oleh semua golongan. Setiap orang pengemis baju kembang selalu diterima sebagai seorang yang dihormati dan disegani, padahal sesungguhnya adalah merupakan orang yang ditakuti dan dibenci, dan mudah bagi setiap orang pengemis baju kembang untuk memperoleh sumbangan dari toko-toko dan pedagang-pedagang, maupun orang-orang. Tidak ada sumbangan yang diberikan dengan hati rela oleh siapapun juga. Selama suatu pemberian itu terjadi karena diminta, dan selama pemberian itu disebut pemberian atau sumbangan atau dermaan dan sebagainya, maka di dalam pemberian itu sudah pasti terkandung suatu sebab yang melahirkan pemberian itu. Mungkin sebab itu merupakan pamrih memperoleh pujian, atau sekedar memuaskan hati sendiri, atau karena takut, maka sudah pasti bahwa sumbangan yang biasanya dinamakan sumbangan sukarela itu dilakukan orang dengan hati yang sama sekali tidak rela. Hanya pemberian yang dilakukan dengan dasar cinta kasih sajalah yang bahkan pemberiannya tidak menganggapnya pemberian atau sumbangan lagi, melainkan merupakan suatu kewajaran dan yang tidak diingat-ingat lagi. Orang-orang Huai Kaipang mudah dikenal dari pakaian mereka. Pakaian yang tambal-tambalan seperti lazimnya pakaian pengemis, akan tetapi sama sekali tidak butut atau kotor, melainkan pakaian yang ditambal-tambal, sengaja ditambal-tambal dan terbuat daripada kain yang bersih dan baru. Dan mereka ini yang menjadi semacam pelindung dari toko-toko dan rumah-rumah penduduk. Memang benar bahwa sejak mereka berkuasa, di kota raja boleh dikatakan tidak ada lagi pencoleng yang berani beroperasi karena mereka akan berhadapan dengan Huai Kaipang yang amat kuat. Para pencuri, pencopet dan pencoleng pergi untuk beroperasi di kota-kota atau dusun-dusun lain yang jauh dari kota raja. Akan tetapi, tidak adanya kaum pencoleng itu bukan berarti bahwa kehidupan rakyat di kota raja menjadi aman. Sama sekali tidak. Karena, para pelindung itu sendirilah yang kini menjadi pengganti para pencoleng itu. Hanya bedanya, kalau para pencoleng itu melakukan pekerjaan mereka dengan cara mencopet, mencuri atau menggertak dengan kasar. Sebaliknya para
Pelindung itu melakukannya dengan halus, dengan dalih melindungi, sumbangan dan sebagainya. Namun, apa bedanya bagi rakyat yang menderita rugi karenanya? Sama saja. Pelindung yang seharusnya melindungi rakyat dari gangguan luar itu kini malah menjadi pengganggu sendiri, seperti pagar makan tanaman. Inilah ciri dan penyalahgunaan kekuasaan dan hal ini terjadi semenjak zaman kuno sampai sekarang, di seluruh dunia. Kalau toh ada perbedaannya, maka perbedaan itu hanya terletak pada caranya saja. Mungkin kasar, mungkin pula halus. Namun pada hakikatnya kekuasaan disalahgunakan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, kemakmuran diri sendiri dan kesenangan diri sendiri. Karena kekuasaan merupakan senjata mutlak untuk memperoleh kesenangan, maka tidak mengherankan kalau seluruh manusia di dunia ini lalu memperebutkan kekuasaan, dan perebutan kekuasaan ini melahirkan permusuhan, dari permusuhan pribadi, sampai permusuhan golongan, antara saudara, antara suku sampai kepada antara bangsa dan negara. Setelah kita melihat dengan jelas bahwa kekuasaan itu merusak kehidupan, maka satu-satunya jalan bagi kita hanyalah melepaskan tangan dan tidak ikut memperebutkan kekuasaan lagi. Para penjaga keamanan kota kini boleh tinggal enak-enak dan bersenang-senang. Bahkan para prajurit penjaga tidak perlu lagi berkeliaran dari toko-toko untuk minta sumbangan karena mereka itu sudah dijamin oleh orang-orang Huai Kaipang. Betapapun juga, kini kota raja nampak aman dan tenteram dan Huai Kaipang seolah-olah menjadi semacam pasukan istimewa yang menjamin keamanan di dalam kota raja. Tentu saja hal ini hanya kelihatannya saja, karena banyak penghuni yang mengeluh dan merasa diperas dan ditekan oleh orang-orang berbaju kembang itu. Pada suatu hari, di tanah lapang dekat dengan pasar sebelah selatan kota raja, banyak orang berkerumun dan kadang-kadang mereka itu bertepuk tangan dan bersorak memuji. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun bersama seorang gadis berusia 17 tahun sedang membuka pertunjukan silat untuk menarik perhatian orang-orang. Mereka adalah penjual-penjual koyo, yaitu obat luka, penyambung tulang dan obat memulihkan otot-otot yang keseleo, juga menyembuhkan sakit pegal linu dan sebagainya. Permainan silat tukang obat itu, terutama sekali permainan silat puterinya yang manis menarik perhatian dan memancing tepuk tangan memuji tadi. Pada akhir pertunjukan, si ayah membuka baju atasnya, kemudian dengan bertelanjang dada dan punggung, dia menghadap ke 4 penjuru. Untuk membuktikan keampuhan koyo kami, biarlah saya akan memperlihatkan betapa koyo itu dapat menyembuhkan luka bekas pukulan dengan cepat. Puterinya mengambil sebatang toya kuningan, dan dengan toya ini, mulailah darah itu mengayun toya dan memukuli tubuh ayahnya, pada punggung dan dadanya. Nampak tanda-tanda matang biru pada dada dan punggung itu dan para penonton merasa ngeri juga. Biarpun pukulan-pukulan keras itu agaknya tidak sampai melukai sebelah dalam tubuh, namun jelas bahwa kulit punggung dan perut serta dadanya menjadi matang biru. Atas isyarat ayahnya, darah itu menghentikan pukulan-pukulannya dan tukang obat itu lalu berjalan berkeliling mendekati para penonton melihat keadaan kulit punggung dan dadanya itu dari dekat. Setelah itu, dibantu oleh puterinya dia lalu menempelkan koyok-koyok pada luka-luka itu. Sambil membiarkan koyok-koyok itu bekerja, kini si Dara kembali memperlihatkan kemahirannya bermain toya. Toya yang dimainkan dengan cepat itu kelihatannya berubah menjadi banyak sekali, menyambar-nyambar di sekeliling tubuh si Dara manis. Para penonton memuji dan bertepuk tangan. Setelah Dara itu menghentikan permainan silatnya, ayahnya lalu membuka koyok-koyok itu dan semua penonton kembali memuji karena memang benar sekali, warna biru-biru pada kulit dada dan punggung itu lenyap sudah. Cui telah menyaksikan kemanjuran koyo ini. Cui perlu menyediakan koyo seperti ini di rumah, untuk menjaga kalau-kalau Cui sendiri, atau anak-anak Cui, terjatuh dan terluka atau membengkak. Harganya murah saja karena koyo ini adalah buatan kami sendiri, maka Cui tidak dapat memperolehnya di toko-toko dan kami tidak setiap hari lewat di kota raja ini. Dara itu membawa baki terisi bungkusan koyo dan berjalan berkeliling. Banyak penonton yang membeli koyo, bukan hanya karena mereka sudah menyaksikan sendiri kemanjuran obat itu, melainkan juga karena kagum akan kemahiran ayah dan anak itu bersilat, dan karena Dara yang manis itu memang menarik hati. Sebentar saja seluruh persediaan koyo itu telah habis dibeli orang. Dara itu menjadi girang dan berkali-kali ia menjura dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum manis, juga penjual koyo itu mengucapkan terima kasih kepada para pembeli. Cui sekalian telah begitu baik hati untuk membantu kami membeli koyo kami sampai habis.
Untuk kebaikan Cui ini, biarlah kami mainkan beberapa jurus ilmu silat lagi. Kata si tukang koyo. Akan tetapi tiba-tiba para penonton itu mundur dan membuka jalan bagi dua orang pengemis baju kembang. Semua orang merasa khawatir karena biasanya kalau ada pengemis Huai Kaipang mencampuri sesuatu urusan, tentu akan timbul keributan. Mereka itu adalah dua orang pengemis yang usianya masih muda, baru 30 tahun lebih dan melihat sikap mereka, jelas nampak bahwa mereka itu sudah biasa berbuat ugal-ugalan dan biasa pula ditakuti orang sehingga mereka memasuki lingkaran itu dengan tersenyum mengejek. Seorang di antara mereka yang pipi sebelah kirinya ada bekas luka memanjang dari hidung ke telinga kiri, melangkah maju memasuki lingkaran itu dan menghampiri si penjual koyo yang memandang dengan heran karena dia sebagai orang luar tidak mengenal para pengemis Huai Kaipang, lalu berkata dengan suara galak. Hei, tukang penjual koyo. Apakah engkau sudah mendapat izin dari Huai Kaipang untuk berdagang di sini dan memamerkan sedikit kepandaian ilmu silatmu? Menerima pertanyaan yang kasar dan nadanya merendahkan ini, tukang obat yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa pengemis-pengemis ini memang mau mencari keributan. Dia adalah seorang pendatang, seorang tamu, maka dia bersikap sabar. Maaf, karena tidak mengerti peraturan, maka kami membuka pertunjukan untuk menjual koyo guna menyambung biaya perjalanan kami. Enak saja bicara, kata pengemis kedua yang mukanya hitam dan kasar. Siapapun juga, sebelum mendapatkan izin dari pemerintah atau dari Huai Kaipang, tidak boleh sembarangan membuka pertunjukan di sini. Kami telah terlanjur karena tidak tahu akan peraturan itu, harap maafkan. Lain kali kami akan minta izin lebih dulu. Kata tukang penjual obat itu dengan sikap merendah. Mana ada aturan begitu? Sudah mengeduk uang baru minta maaf. Hayo serahkan setengah dari pendapatan kalian kepada kami, baru bisa bicara tentang maaf, kata si muka codet. Bersambung ke bab 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.